فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa ibnu Maryam, A anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku Maryam sebagai dua sesembahan selain Allah. Pernah nggak engkau bilang kepada itu, wahai Musa, wahai Isa, agar menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qala subhanak, maka kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah dari ucapan seperti itu. Ma yakunu li, tidak pantas bagi saya, tidak ada hak bagi saya, an aqula ma laysa li bihaq, untuk saya mengatakan yang tidak benar. Itu diantara ucapan yang nggak benar itu ya Allah. Aku tidak pantas untuk mengatakan hal seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang ada saya mengatakan itu kepada manusia, sungguh engkau telah tahu. Dan engkau pun pasti sudah tahu kalau aku ada mengatakan itu. Nggak mungkin aku berdosa juga di hadapanmu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada di dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi. Sementara aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Qala Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, ya, Aqul talinnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Wa hadza tawbihun lin nasara, ini adalah celaan bagi orang-orang Nasara. Alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa, yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari tiga Tuhan. Allah, Isa, dan Maryam. Maka ditanya Nabi Isa. Nah, Allah sudah tahu sebenarnya Nabi Isa nggak ada mengatakan ini. Cuman Allah SWT ingin mempermalukan dan mencela orang-orang Nasara. Kalian dengar sendiri, ini dari lisannya siapa? Nabi kalian sendiri yang kalian ibadahi, dia sendiri mengatakan tidak ada, tidak pernah saya menyuruh mereka untuk menjadikan saya dan ibu saya sebagai apa ini? Sesembahan selain Allah. Ini tujuan Allah bertanya kepada Nabi Isa. Fayaqulullah hadzal kalam li Isa. Maka Allah ucapkanlah ucapan ini kepada Nabi Isa. Fayatabarra minhu Isa. Maka Nabi Isa pun berlepas diri jelas. Nggak pernah ya Allah saya mengucapkan hal itu kepada mereka. Nggak pernah saya suruh mereka agar menjadikan saya dan ibu saya sebagai sesembahan selain Allah. Wa yaqulu, kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau, min hadzal kalam, an hadzal kalam, dari ucapan seperti ini, al-qabih, ucapan yang jelek ini. Wa amala yaliku bika, dan dari segala yang tidak pantas untukmu ya Allah. Kau maha suci dari ucapan ini dan dari semua yang tidak pantas kepadamu. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang saya tidak punya hak untuknya. Ai ma yambaghi wala yaliku an aqula syai'an laysa min awsafi wala min huquqi. Maknanya adalah tidak pantas bagi saya dan tidak layak untuk saya mengatakan sesuatu yang bukan dari sifat saya dan bukan pula dari hak-hak saya. Fa innahu laisa ahadun minal makhluqin, karena tidak ada seorang pun yang pantas dari kalangan makhluk. Lal malaikatul muqarrabun walal anbiyaul mursalun, tidak para malaikat yang didekatkan, tidak pula para nabi dan rasul yang diutus, wala ghairuhum lahu haqqun wala istihqaqun lima qamil ilahiyah. Tidak pula selain nabi dan rasul dan malaikat yang punya hak dan pantas untuk kedudukan uluhiyah. Gak ada satupun makhluk yang pantas untuk menduduki kedudukan uluhiyah, dijadikan sebagai sesembahan. Gak ada.
Wa innamal jami'u ibadun mudabbarun. Semua makhluk itu hanyalah hamba yang diatur, mudabbar. Hamba yang diatur. Wa khalqun musakharun, dan makhluk yang dikendalikan. Wa fuqara ajizun, dan orang-orang fakir yang lemah, yang tidak punya kekuatan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika betul saya pernah mengatakannya, sungguh engkau telah mengetahuinya pasti ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diri saya dan saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Fa anta a'lamu bima sadara minni. Engkau lebih tahu ya Allah tentang apa yang muncul dari perbuatan dari saya. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Wa hadza min kamali adabil masih alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah dari kesempurnaan adabnya Nabi Isa al-Masih alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikalam akhbaro fi khitabihi li rabbih, ketika sedang berbicara kepada Rabbnya. Ini adabnya ya. Ketika Nabi Isa berbicara kepada Allah dengan ucapan seperti ini menunjukkan tingginya adab beliau ketika berbicara kepada Allah. Falam yakul alaihi salam, Nabi Isa nggak ada langsung menafikan dan membantah ya. Ini perhatikan tingginya adabnya Nabi Musa ke Nabi Isa ketika berbicara kepada Allah. Allah kan tanya awalnya, ada tidak engkau bilang kepada manusia, jadikan saya dan ibu saya sebagai apa ini? Sesembahan. Kalau kita kira-kira jawabnya langsung apa ini? Enggak ada, aku apa? Ini kan nggak sopan namanya. Seolah-olah kita menuduh Allah, menuduh siapa? Kita. Sehingga kita perlu membebaskan apa ini? Diri, iya kan? Kita bersihkan langsung diri kita dari tuduh. Seolah-olah kan seperti itu anggapannya. Enggak ya Allah, aku nggak pernah. Kok enak aja engkau. Kalau kita kan kayak gitu. Ketika ditanya, siapa yang naruh ini? Langsung kita seolah-olah membela apa ini? Diri. Oh enggak, bukan aku itu, enggak. Itu adabnya kita, sekelas manusia seperti kita. Ketika merasa ditanya padahal hanya semata-mata pertanyaan, langsung merasa apa ini? Terpojokkan, kemudian langsung membebaskan apa ini? Diri dari apa? Tuduh, oh enggak, aku enggak ada, bukan aku itu enggak. Kalau kita kan kayak itu. Ini siapa yang buang ini? Itu adab kita. Orang-orang selevel kayak kita ini. Bahasanya kayak gitu. Hanya ditanya, semata-mata ditanya, belum dituduh enggak. Cuma tanya ini punya siapa, ini siapa yang naruh di sini, ini siapa yang nyerakkan, ini siapa yang buang sampah sembarangan. Langsung seolah-olah apa ini? Enggak terima. Hanya semata-mata ditanya, langsung enggak terima, kemudian berusaha membebaskan apa ini? Diri sebersih-bersihnya. Seolah-olah memang enggak mungkin aku melakukan hal kayak gitu. Beda dengan jawaban siapa ini? Nabi Isa. Nah, apa Nabi Isa? Ada Nabi Isa bilang apa? Aku nggak ada bilang itu kok pada Allah. Dalam hati kita biasanya, masa enak aja aku dituduh mengatakan itu kepada siapa? Manusia. Nabi Isa enggak. Ini makanya Nabi Isa itu kenal dengan Allah dan bagaimana pengagungannya dan bagaimana adabnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau apa? Falam yakul alaihi salam. Beliau alaihissalam tidak mengatakan lam akul syai'an min dzalik, aku enggak ada ya Allah mengucapkan itu sedikit pun. Kok aku pula ditanya kayak gitu? Enggak ada Nabi saya seperti itu. Lam akul syai'an, aku enggak pernah mengatakan itu. Wa inna ma akhbaro bi kalamin yanfi an nafsihi an yakula kullama qala tunafi mansibahu syarif. Beliau hanya mengabarkan suatu ucapan yang menafikan dari dirinya, bahwasanya dia tidak akan mengatakan segala ucapan yang bertentangan dengan kedudukannya yang mulia sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan. Wa anna hadza minal umuril muhal, dan bahwasanya perkara ini adalah termasuk perkara yang mustahil. Wa nazzaha rabbahu an dzalika atammat tanzih, dan yang pertama kali Allah sucikan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapanya? Bukan dirinya. Makanya Allah bilang apa? Tentang ucapan beliau, subhanak, maha suci siapa? Engkau. Padahal ini seolah-olah yang tertuduh siapa? Nabi Isa. Tapi enggak. Enggak mungkin aku ya Allah mengatakan itu, enggak ada sedikit pun dari beliau. Bahkan beliau sucikan Allah Subhanahu wa taala, subhanak, maha suci engkau. Nah, wa nazzaha rabbahu an dzalika atammat tanzih, bahkan beliau sucikan Allah dari hal tersebut dengan sebenar-benarnya pembersihan. Waraddal ilma ila alimil ghaibi wasyahadah, dan beliau kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang hadir. Kalau aku memang ada mengatakan itu ya Allah, engkau pun pasti sudah apa ini? Tahu, karena engkau maha mengetahui segala perkara yang gaib. Ini luar biasanya adabnya Nabi apa?
Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ayat yang berikutnya ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, kemudian ya ikhwan, ini diingatkan bahwasanya ini untuk kebaikan bersama. Ini anak sudah memutuskan bahwasanya terutama ketika anak nggak ada, bahkan ketika anak ada, itu nanti akan kita bagi-bagi tugas dengan kawan-kawan yang di sini, yang tinggal di sini, bapak-bapaknya segala macamnya, untuk sebagai pembantu anak dalam mengurus pondok, dalam mengurus santri. Kalau biasa ini kan mungkin murni kesadaran masing-masing, tapi insya Allah nanti akan lebih ditertibkan. Nanti dikasih tugas, dikasih wewenang untuk membantu kalian agar tertib, agar disiplin dan yang lain-lain. Jadi tolong jangan sinis. Nah, kalau mereka nyuruh kalian, ngingetin kalian, itu perintah ana. Itu mereka perpanjangan tangan dari ana. Nah, ana yang minta mereka untuk menjadi wakil ana, terutama ketika ana nggak ada. Entah itu membangunkan misalnya sholat, atau membersihkan sesuatu, atau merapikan dapur misalnya, atau membersihkan lingkungan, itu hak mereka. Karena ana yang minta. Tolong jangan dinyinyirin, kalau bahasanya orang dinyinyirin. Nah, dia itu nggak boleh kayak gitu ya, lo sombong kayak gitu. Nah, misalnya anak suruh bang, kalau ini bagian perlengkapan atau peralatan yang ada di sini, kita tanggung jawabnya. Ada yang berserakan atau ada yang apa, itu diingatkan. Anak sedih ya, kalau nengok busur itu ditaruh di situ tanpa dijaga seperti itu, sedih kita ngelihatnya. Nah, kita belikan yang bagus, yang jutaan pun kalau di total semuanya lengkap dengan tempatnya, kemudian diambil dari gudang dan lebih sakit lagi rusak, nah mau diperbaiki, itu sedih gitu ya. Nah, kita carikan yang terbaik untuk kalian, betul. Nah, kita larang dari sesuatu, kita carikan gantinya. Kita larang main bola, kita carikan gantinya. Nah, tapi nggak seperti itu lah. Nah, menjaga barang, apalagi barang umum seperti itu. Nah, kan udah sempat anak seloroi, udah anak canda-candai. Ada yang bikin hilang busurnya ganti, yang hilang anak panahnya ganti berapa 10.000. Tapi itu pun cuma ya omongan gitu aja supaya lebih dijaga juga. Atau juga nggak pernah juga kita terapkan kayak gitu juga. Yang hilangkan ganti juga nggak pernah. Tapi yang nggak terlaluan juga gitu. Ya ada batasnya dijaga. Nah, selesai makai bertanggung jawab. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab kita. Nah, lengkap sampai yang detail-detailnya pun kita belikan, bahkan pelindung jari ini cuman itu aja, cuman kecil gitu aja, itu pun kita belikan. Nah, dengan ininya tempat anak panahnya ditaruh di sini pun kita belikan juga. Yang hal yang kayak gitu-gitu pun enggak kita belikan, cuman yang wajib-wajib saja. Busurnya, anak panahnya, sama sasaran yang penting kan itu aja kan. Itu kan udah bisa sebenarnya ya. Nah, tapi enggak kita belikan lengkap. Yang kecil-kecilnya pun lengkap kita lengkap. Padahal yang lama-lama punya kita ada, Bang Korni berapa kali bikin apa segala macamnya, Boroid juga mungkin punya segala macamnya. Jadi tapi kita nggak mau, kita khususkan pun santri untuk kayak gitu kita, karena kita mau ada manfaatnya, supaya besar manfaatnya, olahraganya yang bagus segala macamnya. Kita carikan yang bagus dan yang kecil-kecilnya pun kita lengkapi sampai itu ya. Nah, padahal nggak penting-penting kalinya, tapi begitulah. Sebagai bentuk perhatian kita ya. Pelindung jari alam buat bikin sendiri pun bisa juga, paling masing aja bikin pakai kain sendiri, balut sendiri, atau beli handy plus juga ketika mau main pasang handy plus ya kan, selesai. Masing-masing aja beli sendiri 1.000 perak udah 2 double kan udah jadi selesai. Tapi enggak kita belikan dari kulit apa segala macamnya demi itu ya. Jadi tolong rasa sayang kita itu, rasa perhatian kita itu jangan disalahartikan gitu. Bukan berarti ketika kita nggak mungkin juga ngontrolnya tiap hari, ayo terlalu sampai juga. Berapa kali Abdurrahman nelpon, Ustaz mau izin mau apa, harus main sama siapa, ada yang besar ada main, nggak pernah ada batas-batas juga, paling cuma waktu-waktu tertentu, waktu-waktunya belajar, waktu-waktu yang terlalu udah keseringan tiap hari juga enggak juga, itu saja anak larang. Paling sering dulu kan ada HP dia, nah minta izin untuk main apa segala macam, anak izinkan, nggak pernah anak larang itu, kayaknya singkat anak nggak pernah, kecuali kalau udah terlalu sering, itu saja. Nah, ini bukan mau mempersempit kalian, tidak.
tapi mau mendidik. Kalau kalian nggak senang dibeginikan, ya udahlah, berarti memang kalian nggak suka untuk dididik. Yakinlah di rumah pun lebih parah kalian. Orang tua kita sibuk nyari kerja, ibu kita sibuk di rumah. Mau didik siapa kita? Kalau nggak dididik di mana? Di pasar. Terus terang lah, kita kalau tidak di pondok, tidak dikumpulkan, di mana kita dididik? Kalau tidak di mana? Di pasar. Iya tidak ya? Iya. Dan kita udah pengalaman, soalnya kita nggak dapat orang tua yang mengarah kita ke pondok, kita bukan orang tua kita yang bisa mengajar segala macam. Kalau tidak kita kumpul di tempat yang seperti ini, kita pasti besar-besar di mana? Kalau bahasanya besar-besar di jalan, besar-besar di pasar sudah. Nah, sehingga ini nikmat ya, keberadaan tempat yang seperti ini, jumpa dengan kawan-kawan yang seperti ini. Jadi jadilah contoh yang baik untuk kawannya, bisa ditiru. Nggak usah anggar-anggaran, nggak ada yang bisa dianggarkan di sini. Nah, apa mau dianggarkan? Anggar kuat, anggar preman, anggar apa? Nggak ada. Itu bukan tempat-tempat yang nganggar-nganggarkan di sini. Semuanya datang ke sini sebagai orang-orang yang tawadhu, insya Allah, yang datang untuk mengharapkan kebaikan, untuk mengharapkan ilmu dan yang lain-lain. Belajar untuk dewasa, belajar untuk disiplin dan yang lain-lainnya. Nah, tapi kadang ya kalian sendiri yang jadi sebab gitu loh. Tadi malam makan setengah 11, nah, alasannya reskukurnya lambat. Masaknya berapa lama? Hampir 1 jam. Masaknya sampai 1 jam, setengah 11. Berarti masaknya setengah 10. Selesai taklim jam berapa? Selesai sholat aja pun setengah 9. Selesai sholat setengah 9, makanya 2 jam setelahnya. Belinya di mana berdasarkan rumah? Di kisaran? Itu nggak logika ya. Nggak logika, nggak logika. Nah, jadi tolong dipakailah dengan baik logika. Dan suara kalian itu pasti kedengaran ya kan. Anak tahu jam 11 menit itu belum tidur, anak pun tahu. Nah, anak suruh tidur itu cepat biar enak bangunnya, biar istirahat kalian cukup. Nah, biar orang lain juga nggak terganggu. Nah, ada yang punya anak bayi, ada yang istrinya hamil, ada yang butuh istirahat, butuh yang lain-lainnya. Nah, padahal dari sebelumnya itu nggak ngapa-ngapain. Alasannya mungkin merojaah. Dari selesai taklim pun apa nggak ada juga yang merojaahnya. Main-main aja semua rata. Nah, jadi pengaturan waktunya itu kami akan membantu. Gitu. Kami akan membantu, tapi tolong dihargai. Ana dan kawan-kawan yang lain. Gitu. Terutama pas Ana nggak ada kayak gini, Sabtu Minggu kayak gini, tolong. Nanti jam 9 sampai jam biasa itu diisi nanti bersama. Dan nggak ada libur sebenarnya belajar itu. Sabtu Minggu itu tetap belajar. Hari biasa sebenarnya itu. Nah, liburnya cuma Jumat saja, sudah cukup. Nah, ya kalau mau lebih dari itu ya, karena terlalu banyak liburnya. Jumat itu udah hitung libur sebenarnya. Jumat pagi udah nggak belajar, paling taklim zuhur, taklim umum sama taklim malam. Mana ada taklim khususnya kan? Hitung liburnya itu Jumat, Sabtu ya libur lagi, Minggu ya apalagi. Nah, jadi anak nggak mau waktu kosong sebanyak itu, nggak mau. Anak akan minta tolong kawan-kawan ini untuk ngurusi kalian, mengingatkan kalian pas bangun nanti, zuhur, asar, segala macamnya. Dipakai lagi jamnya itu ya, 10 menit sebelum azan minimal udah di masjid. Nah, dan yang datang ke masjid juga usahakan datang nengok ke asrama gitu, nggak apa-apa. Bukan mau sok tahu, bukan mau sok ikut campur. Anak minta bahkan kalian, semua ikhwan-ikhwan yang tinggal di sekitar sini, bantu anak santri. Ya, harusnya tentunya dirinya sendiri dulu diperbaiki. Sekali-sekali datang lebih cepat aja sebelum azan gitu loh ya. Niatnya untuk nengok, membantu apa yang bisa diperbaiki dari anak santri gitu. Tujuannya gitu, datang kira-kira 15 menit sebelum azan, ayo udah mau azan ini dibangunkan, kayak gitu ya kan. Jadi enak gitu loh, nggak cuma mengandalkan anak gitu. Kayak sekali datang ke sana, ke arah keliling kayak kemana, tengok mana yang berserakan atau apa segala macamnya. Nah, ya kemarin karena ada yang keliling-keliling, akhirnya ketahuan juga ada yang bikin layangan di belakang. Kalau enggak, ya anak pun nggak tahu. Nggak mungkin juga anak keliling setiap saat atau mana. Nengokin dapur, nengokin kamar mandi kalian, apa yang bisa dibersihkan atau belum. Nggak mungkin juga. Ya, walaupun kita tahu ya gimana isinya, ya kurang lebih ya kayak gitulah. Yang pakaian di mana-mana lah, apalah segala macam. Tapi kan nggak bisa sendiri gitu loh. Hal-hal yang kayak gini kan nggak bisa sendiri. Nah, karena yang tanggung jawab itu betul-betul sangat berat ya. Sangat-sangat berat. Jadi kita datang ke sini untuk ngambil buahnya, metik sesuatu untuk kita, sekaligus kita ngurusi juga supaya pohon ini tetap bisa menghasilkan buah. Anggap dakwah ini sebuah pohon, kita petiki, kita ambil manfaatnya, apa yang bisa kita ambil, buahnya, daunnya, mau apain, bisa bernaung di bawahnya, apa segala macamnya. Tapi pohonnya harus tetap dirawat, jangan cuma diambil saja buahnya. Pohonnya juga kita rawat juga, kita bersihkan rumputnya, kita kasih pupuk, kita sirami, supaya kembali lagi nanti manfaatnya untuk siapa? Kita, gitu. Ini yang perlu diingatkan ya kan, agar kita tuh nggak hanya sekedar taklim duduk kayak gitu.
kurang manfaatnya ya kawan. Nah, karena kita mau ada buah dari ilmu ini, bukan hanya sekedar ilmu. Ilmu baru tahapan paling dasar itu, maklumat itu baru tahapan paling dasar. Setelahnya ada amal, setelahnya ada dakwah, setelahnya ada apa? Sabar. Ya udah kalian pelajari berulang-ulang dalam Salatul Usul. Nah, ilmu ini paling dasar. Baru setelah itu kita perlu bagaimana mengamalkan ilmunya kita. Nah, setelah itu kita perlu lagi mengamalkan bagaimana mendakwahkan ilmu kita itu. Bagaimana lagi sabar untuk terus belajar, terus beramal, terus berdakwah. Masih jauh perjalanan kita ya. Nah, kalau tidak maka nanti akan sangat berat. Nah, ini supaya kita bisa menyadari bagaimana besarnya tanggung jawab kita nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari semuanya, bukan hanya satu dua orang saja ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.